bagi kakiku, terang bagi jalan. Ya, saudara. Kita masuk dalam bagian kedua. Di dalam ayat 4, Kejadian 22, yang menjadi acuan firman Tuhan kita. Ayat keempat dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Rupanya sudah 3 hari Abraham yang berumur 100 tahun, bukan satu usia yang muda, berjalan kaki. Ya, tidak seperti sekarang kita bisa naik mobil, kita bisa naik angkot, ada transportasi umum yang tersedia, sehingga jarak yang jauh menjadi terasa dekat. Tetapi pada saat zaman Abraham, dia harus berjalan kaki, menempuh perbukitan, naik gunung, turun gunung. Dan saudara bisa bayangkan seorang yang berusia 100 tahun, sudah sangat tua, berjalan 3 hari, saudara-saudara, ya, tanpa berhenti selama 3 hari dikatakan di sana. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Rupanya Gunung Moria yang menjadi tempat yang Tuhan minta untuk dipersembahkan anaknya, tempat sangat jauh. Sudah 3 hari perjalanan Abraham dan Ishak lakukan, masih tetap jauh, masih kelihatan jauh, saudara. Tetapi disinilah apa yang Abraham punya. Dia memiliki kekuatan untuk bertahan dalam keadaan yang berat. Dalam situasi dia harus melakukan apa yang berat untuk dilakukan. Sebagai manusia biasa, Abraham bukan manusia super. Yang super kepada Abraham adalah prinsip-prinsip hidupnya. Abraham bukan ayah yang tidak punya hati, yang dengan rela bisa mengorbankan anaknya begitu saja. Abraham bukan punya hati batu, tetapi hati Abraham adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan, dia tidak akan bisa menolak seberat apapun. Kadang kita untuk memberikan waktu kepada Tuhan berat. Untuk mempersembahkan apa yang kita punya berat. Untuk mempersembahkan suara indah kita kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan berat. Untuk mempersembahkan apa yang kita punya berat, saudara. Ya, Abraham diminta oleh Tuhan sesuatu yang sangat dia sayangi. Bukan harta, tetapi anak satu-satunya, anak di masa tuanya, saudara. Yang didapat dengan begitu sulit, dengan melalui berbagai proses yang sulit. Dan sehingga pada saat Ishak sudah mulai remaja, sudah mulai ada ikatan batin. Dan saya percaya sudah ada ikatan batin yang luar biasa antara seorang ayah dan anak yang ditunggu puluhan tahun. Di mana Abraham mendapatkan Ishak di umur yang sangat tua, saudara. Tetapi pada saat justru ada satu hubungan batin yang baik antara ayah dan anak, saudara. Pada saat itu Tuhan minta supaya apa yang dikasih itu dipersembahkan. Ini situasi yang sangat sulit. Ini situasi yang sangat sukar dan tidak mudah untuk dijalani, saudara. Tetapi apa yang Abraham lakukan menjadi referensi bagi kita. Karena pada saat Abraham melakukan tahapan demi tahapan ini, saudara, pada ending daripada kisah ini, Abraham mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan bersumpah akan memberkati Abraham. Tuhan bersumpah untuk menjadikan keturunan Abraham bangsa yang besar. Ini hal yang tidak mudah, Tuhan Yesus. Haleluya. Ini bukan hal yang gampang untuk dipenuhi, saudara-saudara. Memberkati Abraham dan keturunannya menjadikan bangsa yang besar. Ini bukan sesuatu yang gampang, saudara-saudara yang kekasih. Tapi kita boleh melihat tahapan-tahapan yang Abraham lakukan. Inilah yang menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa yang bisa menggugah hati Allah, saudara-saudara, dalam kehidupan Abraham. Demikian juga saya percaya dalam kehidupan kita, kalau kita mampu melakukan tahapan-tahapan yang Abraham lakukan ini, apakah yang sulit dalam kehidupan kita? Rumah tangga kita mungkin sedang masalah, mungkin saudara sedang diguncang dengan sesuatu problem yang membuat engkau putus asa. Ya, mungkin pekerjaanmu, mungkin usahamu mengalami bangkrut dan sulit untuk pulih kembali. Mungkin engkau sudah mengalami penyakit yang parah dan sulit untuk disembuhkan. Saya mau katakan bahwa kita punya Allah, di mana di sana dikatakan oleh firman-Nya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya kalau Abraham bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kita juga bisa menikmati semua itu. Kita melihat selanjutnya, ya, kita sudah melihat yang lalu 2 langkah yang dilakukan oleh Abraham, bagaimana dia taat dan giat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Langkah ketiga, bagaimana Abraham kuat bertahan dalam kesesakan, dalam beban yang berat, dalam masalah yang rumit. Dia kuat bertahan, saudara. Dia tetap teguh dalam pendiriannya. Dia tidak terpengaruh dengan apa yang dia alami.
Bukan saja sulit bagi dia untuk memenuhi keinginan Tuhan, mempersembahkan anak. Bukan suatu perkara yang mudah bagi kita untuk mengorbankan anak sendiri, saudara. Ya. Tapi juga ada hal kedua, keterbatasan fisik yang dia alami oleh Abraham, di mana pada saat dia berusia 100 tahun, dia harus berjalan kaki dengan anaknya. Sejauh itu, saudara, dikatakan firman Tuhan, sudah 3 hari mereka melakukan perjalanan. Tetapi rupanya tempat itu masih jauh. Gunung Moria itu masih jauh letaknya. Dan Abraham masih terus lagi melangkah ke sana, saudara-saudara. Perlu berhari-hari. Tidak mudah bagi seorang yang berumur 100 tahun untuk melakukan itu, saudara-saudara. Beban secara mental untuk melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang tua yang lain, dan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang tua manapun, untuk mempersembahkan, untuk mengorbankan anak sendiri. Ini bukan hal yang mudah. Yang kedua, beban secara fisik yang harus dia lakukan, saudara. Dan tidak ada kata berhenti, tidak akan ada kata istirahat bagi Abraham. Tidak ada kata stop, tidak ada kata jeda, tidak ada kata untuk sementara diam bagi Abraham. Apalagi untuk mundur. Bagi Abraham tidak ada kata lain selain untuk terus maju, untuk melakukan apa yang Tuhan mintakan. Kuat bertahan dalam masa-masa yang sukar. Ini menjadi kunci, saudara. Pada saat kita tidak terpengaruh dengan keadaan, pada saat kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sukar yang kita lihat dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apa yang sedang kita jalani, menghadapi masa-masa sukar, menghadapi masalah yang besar, tetap kuat untuk menjalani ini. Kita punya pengharapan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Bahwa kita yakin, bahwa kita berharap kepada Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia tidak akan sekalipun meninggalkan engkau. Dia tetap setia dengan janji-janjinya. Apabila kita mau tetap bertahan dalam kesukaran, dalam masa sulit kita tetap bertahan, kita tetap kuat memiliki prinsip-prinsip hidup. Makanya kita selalu harus meliti firman Tuhan, bahwa di dalam firman Tuhan kita boleh memperoleh kekuatan bagi batin kita, supaya kita tetap punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada hal yang keempat, saudara ya. 2 hal yang kita bahas hari ini, poin ketiga keempat dikatakan di sana. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada satu poin yang luar biasa di sana dikatakan, kami akan pergi sembahyang, dan sesudahnya kami akan kembali kepadamu. Ini merupakan ucapan iman yang luar biasa yang keluar dari mulut seorang Abraham. Dia katakan di sana, kami akan pergi ke sana untuk sembahyang, tetapi sesudah itu kami. Berarti Abraham percaya dia tidak pulang sendiri. Dia akan kembali bersama anaknya Ishak. Dia percaya Tuhan mampu melakukan sesuatu, sehingga apa yang dia manusia bayangkan, yang suram, yang mencemaskan, itu tidak akan terjadi. Karena Allah setia dengan janjinya. Abraham yakin pada Allah, bahwa Allah kita tidak punya rancangan-rancangan buruk. Allah kita tidak punya rancangan sakit penyakit bagi kita. Allah tidak punya rancangan-rancangan kegagalan bagi kita. Allah tidak punya rancangan-rancangan yang hancurkan kita, saudara-saudara. Membuat kita terpuruk, membuat kita down dan sebagainya. Allah tidak punya rancangan seperti itu. Yang dikatakan merupakan satu iman Abraham yang luar biasa. Dia yakin Tuhan tidak punya rancangan seperti itu. Tuhan tidak punya rancangan yang jahat dalam kehidupannya. Dia percaya Tuhan punya jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi ini. Allah punya jalan keluar yang luar biasa. Manakala kita menghadapi hal-hal yang sukar, masa-masa yang sulit, yang memberatkan, merupakan pikulan berat yang menekan hidup kita. Haleluya, di mana itu bisa menghancurkan hidup kita, membuat kita menghabisi hidup kita, memutuskan untuk menyelesaikan hidup kita dengan bunuh diri dan sebagainya, cara-cara yang ditempuh oleh orang dunia. Tapi manakala kita memiliki kekuatan untuk bertahan, kita punya iman, percaya, harap kepada Tuhan, kita punya ucapan-ucapan iman yang luar biasa yang kita senantiasa deklarasikan kepada Tuhan, kepada semua orang. Saudara katakan bahwa rumah tanggamu pasti diberkati. Saudara punya ucapan adalah pekerjaanku pasti diberkati. Ucapanmu adalah usahaku pasti diberkati. Perkataanmu yang keluar dari mulutmu sebagaimana apa yang Abraham ucapkan. Ya, kita punya perkataan iman. Anak-anakku pasti diberkati. Kehidupanku pasti diberkati. Rumah tanggaku pasti dipulihkan. Rumah tanggaku pasti diberkati. Pelayananku pasti diberkati. Itu ucapan-ucapan iman
yang akan membuat Allah bertindak dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dalam masa yang sukar, dalam masa yang sulit, Abraham tahu persis untuk bertindak seperti ini. Sehingga pada ending daripada kisah ini kita tahu bersama, berkat Tuhan mengalir luar biasa. Tuhan bilang, aku sudah melihat dan aku sudah mengetahui isi hati Abraham. Allah tahu isi hati Abraham. Dia tidak sungkan-sungkan untuk mempersembahkan apa saja. Dia mau tetap giat. Dia mau tetap taat kepada perintah Tuhan. Dia mau tetap bertahan dalam masa-masa yang berat dalam hidupnya. Dan dia mau tetap memiliki pandangan positif. Memiliki ucapan-ucapan iman yang luar biasa. Dan kita tahu pada saat ending daripada kisah ini, Abraham diberkati luar biasa. Apa yang sedang saudara alami? Saudara punya kekuatan, kemampuan yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus berdasarkan referensi dari firman Tuhan untuk merubah situasi sulit, untuk mengubahkan hal-hal buruk yang menekan menjadi beban kita selama ini menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Lakukan tahapan-tahapan ini sebagaimana firman Tuhan yang kita sudah bahas, dan saya percaya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa menjadi bagian saudara. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, memberikan kekuatan di masa-masa yang sukar, di dalam pandemi virus corona, di mana keadaan-keadaan yang masih belum pasti, di mana dikatakan juga kita dalam hal-hal yang sulit, masa-masa yang sukar, sekarang segala sesuatu serba sulit, serba sukar, tetap melakukan apa yang Abraham lakukan, dan saya percaya jawaban yang pasti akan menjadi bagianmu, berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi engkau. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sampai bertemu dalam sesi berikutnya di channel Air Kehidupan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.